Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zikra Jodi dengan nomor BP 2101092074 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 2C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan remedi ujian tengah semester kewirausahaan, yang mana tugasnya yaitu membuat ringkasan dari pertemuan pertama sampai minggu sebelum UTS. Baiklah, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu ada pengertian dari entrepreneur. Entre berasal dari kata entreprendre, bahasa Prancis, artinya sebuah usaha yang berani dan penuh risiko atau sulit. Entrepreneur adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada pada diri kita untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kita. Menurut Peggy dan Charles 1999, entrepreneur harus memiliki 4 unsur pokok. Yang pertama ada kemampuan, IQ dan skill. Yang kedua ada keberanian, EQ dan mental. Yang ketiga kategori atau motivasi diri. Dan yang keempat ada kreativitas mencari peluang atau experience. Hal-hal yang harus dimiliki entrepreneur. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge. Yang kedua ada kemampuan atau skill. Yang ketiga pengalaman atau experience. Yang keempat jaringan atau networking. Yang kelima ada informasi. Yang keenam ada sumber yang ada atau source, misal uang, bakat, lingkungan, keluarga, dan lain-lain. Yang ketujuh ada waktu, dan yang kedelapan ada masa depan dan kesempatan atau future and opportunity. Selanjutnya ada pengertian kewirausahaan. Istilah kewirausahaan berasal dari terjemahan entrepreneurship untuk menggambarkan seorang aktor yang memimpin suatu proyek produksi. Secara umum, kewirausahaan diartikan sebagai suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Menurut Ahmad Sanusi tahun 1994, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Menurut Drucker tahun 1959, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, atau ability to create the new and different. Selanjutnya menurut Zimmerer tahun 1996, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Ciri dan sikap wirausaha. Menurut George G. Meredith tahun 1996, mengungkapkan ciri-ciri wirausahawan sebagai berikut. Yang pertama ada percaya diri, yang kedua berorientasi pada tugas dan hasil, yang ketiga keberanian mengambil resiko, yang keempat kepemimpinan, yang kelima keorisinilan, yang keenam ada berorientasi pada masa depan. Selanjutnya ada pengertian entrepreneurship dan kewirausahaan. Nah, jadi wirausaha adalah seorang yang menciptakan sebuah usaha atau bisnis yang dihadapkan dengan risiko dan ketidakpastian untuk memperoleh keuntungan dan mengembangkan bisnis dengan cara mengidentifikasi kesempatan dan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Pengertian wirausahawan adalah seorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang, memanage sumber daya yang dibutuhkan, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses secara berkelanjutan.
Ciri-ciri jiwa wirausaha. 1. Percaya diri. 2. Berorientasi pada tugas dan hasil. 3. Berani mengambil risiko. 4. Kepemimpinan. 5. Berorientasi ke masa depan. 6. Kreatif inovatif. 7. Memiliki tenaga dalam. Menumbuhkan mental wirausaha. Yang pertama, melalui komitmen pribadi. Yang kedua, melalui lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Yang ketiga, melalui pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, karena keadaan terpaksa. Selanjutnya, merintis usaha dan modal pengembangannya. Ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu 1. Merintis usaha baru atau starting. Yang kedua, memasuki bisnis keluarga. Yang ketiga, kerjasama manajemen, franchise atau franchising. Yang keempat, membeli perusahaan orang lain atau buying. Selanjutnya, manajemen kewirausahaan. Manajemen adalah proses penentuan dan pencapaian tujuan-tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi dasar atau planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Dalam penggunaan sumber-sumber tenaga kerja, modal, material, dan informasi, fungsi kewirausahaan dan fungsi manajemen. Dilihat dari fungsi kewirausahaan dan fungsi manajemen, dalam perusahaan kecil, fungsi manajemen relatif tidak terlalu besar. Sedangkan fungsi kewirausahaan sangat besar perannya karena dasarnya adalah kreativitas dan keinovasian. Selanjutnya ada kiat melihat dan memberdayakan peluang bisnis. Peluang bagi seseorang yang mempunyai kepekaan, kreativitas, inovasi, serta keberanian dalam mengambil risiko, setiap aspek kehidupan menimbulkan peluang. Munculnya peluang dapat dilihat dari 1. Dari permasalahan. Yang kedua, dari kebutuhan. Yang ketiga, dari keinginan. Yang keempat, dari karena peluang itu diciptakan. Selanjutnya, menganalisa peluang usaha. Yang pertama adalah ada analisa kebutuhan pasar konsumen. Contohnya jasa laundry meliputi targetnya. Para pekerja kantoran, mahasiswa kos, bisnismen, dan lain sebagainya. Yang kedua ada analisis kebutuhan materi dan produk. Contohnya perusahaan keripik daun singkong meliputi kebutuhan bahan baku segar. Yang ketiga analisis keberlanjutan usaha. Contohnya peternakan ikan lohan meliputi beberapa tahun lalu sangat digemari. Apakah usaha tersebut ke depannya masih dibutuhkan? Yang keempat ada analisis persaingan usaha. Contohnya usaha warnet meliputi apakah banyak usaha tersebut di sekitar. Harus yakin dan teliti terhadap konsep usaha. Bagaimana usaha tersebut mampu bersaing dengan pengusaha lain. Yang kelima ada analisis pendapatan dan pengembangan. Yang pertama, tujuan usaha sama dengan pendapatan atau laba. Yang kedua, analisis perkiraan pendapatan dengan faktor minimum dan maksimum. Yang ketiga, analisis BEP atau break even point yang akan didapat pada pendapatan keberapa setelah menganalisis pendapatan. Yang keempat ada analisis pengembangan usaha untuk kedepannya. Selanjutnya faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. Menurut Zimmerer tahun 1996, faktor yang menyebabkan kegagalan usaha meliputi yaitu yang pertama tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua kurang pengalaman dan tidak mampu mengelola keuangan. Yang ketiga perencanaan yang buruk. Yang keempat lokasi usaha yang tidak strategis. Yang kelima kurang pengawasan. Yang keenam tidak sungguh-sungguh dalam mengelola usaha. Yang ketujuh tidak siap menghadapi perubahan lingkungan. Adapun menurut Suryana tentang faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. Yang pertama pengetahuan pasar tidak memadai.
Yang kedua, kesalahan kinerja produksi. Yang ketiga, kegagalan dalam pemasaran. Yang keempat, kalah bersaing. Yang kelima, produk cepat usang. Yang keenam, mulai usaha tidak tepat waktu. Dan yang ketujuh, kapital tidak memadai. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. Pengertian dari manajemen pemasaran. Suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan penentuan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun potensial. Konsep ini dikemukakan oleh William J. Stanton. Selanjutnya, konsep pemasaran menurut Kotler adalah untuk menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan adalah perusahaan tetap tersebut harus menjadi efektif dibandingkan dengan para pesaingnya dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang dipilih-pilih untuk membedakan konsep penjualan dengan pemasaran. Selanjutnya ada definisi pemasaran yang diungkapkan oleh Theodore Levitt seperti yang dikutip oleh Kotler, yaitu penjualan mengutamakan kebutuhan pihak penjual, sedang pemasaran berfokus pada pihak pembeli. Penjualan memberikan perhatian pada kebutuhan penjual untuk mengubah produknya menjadi uang tunai. Pemasaran mempunyai gagasan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan lewat sarana produk dan keseluruhan kelompok barang yang dihubungkan dengan hal penciptaan, menyerahkan, dan akhirnya mengkonsumsinya. Selanjutnya ada pengertian dari pasar. Secara ringkas, pengertian pasar meliputi 3 komponen. Yang pertama, sekelompok orang atau lembaga yang mempunyai kebutuhan atau keinginan untuk dipenuhi. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk membeli atau berdaya beli. Yang ketiga, berkeinginan atau bersedia melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang keempat, manajemen pemasaran dapat memandang pasar sebagai satu keseluruhan atau pasar total, atau sebagai suatu pasar yang terdiri dari berbagai bagian pasar, atau kata lain pangsa pasar. Analisa pasar dimulai dari suatu pertanyaan yang ditujukan pada apa yang dibeli pelanggan, yaitu produk yang bernilai melalui proses penjualan dan prestasi produk. Segmentasi pasar. Segmentasi yang dimaksud di sini adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan hal-hal yang melekat pada diri pelanggan. Contohnya faktor gaya hidup, status sosial, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Penempatan pasar. Hal ini berguna sekali agar pelanggan mampu mengenali produk yang dipasarkan dengan jelas melalui analisa lingkungan yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan di pasar segmen, serta melalui penelitian pasar sehingga mampu menyimpulkan perbandingan antara kelemahan dan kekuatan atau internal perusahaan di tiap segmen, serta melihat kesempatan dan ancaman dari luar perusahaan eksternal perusahaan. Bauran pemasaran merupakan suatu gabungan dari beberapa unsur kombinasi yang saling berkaitan, yang memungkinkan kita mendapatkan pelanggan yang sesuai dengan target. Maksud dari penyusunan bauran pemasaran adalah menerapkan strategi untuk menempatkan produknya sedekat mungkin dengan yang diinginkan pasar di tingkat pasar sasaran. Kepuasan pelanggan atau konsumen, puas atau tidak terhadap prestasi suatu produk sangat tergantung pada prioritas harapan serta pembobotan terhadap unsur-unsur yang dituntut serta dianggap penting bagi konsumen. Selanjutnya ada materi menganalisis pemasaran melalui market research dan intelligent market. Pengertiannya yaitu kegiatan penelitian tentang pemasaran yang dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk memecahkan masalah yang terkait dengan pemasaran. Kegiatan tersebut meliputi perumusan masalah dan tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian. Proses market research
Yang pertama, definisi masalah. Yang kedua, desain riset. Yang ketiga, kerangka teori dan pengembangan pendekatan untuk pemecahan masalah. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis data penyusunan. Yang keenam, ada penyusunan laporan. Meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Menurut Levy tahun 2001 berpendapat bahwa segmentasi yang baik harus mudah dipahami, memiliki cukup segmen relevan dan tujuan segmentasi, dan memberikan cukup informasi yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Segmentasi adalah suatu usaha yang membagi suatu populasi menjadi kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain. Dalam dunia pemasaran, segmentasi digunakan untuk membagi pasar yang besar dan heterogen menjadi segmen-segmen yang lebih kecil, yang dapat dijangkau secara lebih efisien dan efektif melalui produk dan layanan yang unik sesuai kebutuhan pasar. Adapun menurut Kotler dan Armstrong tahun 2004, segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin dan akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Gaya hidup adalah pola seorang dalam mengelola waktu dan uangnya. Gaya hidup mempengaruhi perilaku seorang yang pada akhirnya menentukan pola konsumsi seorang. Menurut Casale tahun 1998, pendekatan gaya hidup cenderung mengklasifikasikan konsumen berdasarkan variabel-variabel IEO, yaitu aktivitas, interest atau minat, dan opini. Menurut Joseph Plummer tahun 1974, pola seseorang dalam menghabiskan waktunya, minat seseorang, pandangan seseorang terhadap diri sendiri dan orang lain, dan karakter-karakter dasar atau penghasilan, pendidikan, dan di mana mereka tinggal. Selanjutnya ada targeting. Pengertian targeting adalah penetapan pasar sasaran di mana perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dilayani pilihan pasar sasaran yang dituju tersebut. Bisa didasarkan atas beberapa pertimbangan. Selanjutnya ada positioning. Positioning menurut Harris dan Jack Trout yang dikutip oleh Kotler menyatakan bahwa positioning adalah penentuan posisi dimulai dari produk, suatu barang, jasa, perusahaan, lembaga, atau bahkan orang, tetapi penentuan bukanlah sesuatu yang dilakukan terhadap produk. Penentuan apa posisi adalah apa yang dilakukan terhadap pikiran pelanggan. Jadi, pemasar memposisikan produk itu di dalam pikiran calon pelanggan. Strategi positioning. Pemasar dapat memposisikan melalui manfaat kepada konsumen secara berkelanjutan dan informasi ke image. Penetapan berdasarkan manfaat secara khusus dan mencoba untuk membentuk image melalui layanan produk. Positioning berdasarkan image adalah suatu pendekatan yang lebih umum untuk mencoba menampilkan manfaat yang sama dan memiliki lebih dari satu manfaat. Competitive positioning strategies. Pendekatan lain dalam memposisikan produk adalah dengan meningkatkan hubungan antara manfaat dengan produk dengan cara memfokuskan terhadap persaingan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah usaha-usaha pemasaran yang logis untuk pencapaian suatu tujuan pada lingkungan pemasaran tertentu. Tujuan-tujuan pemasaran yang umum adalah profitabilitas, pertumbuhan penjualan, pengembangan market share, pemimpin pasar, produktivitas, mempertahankan pasar, dan sebagainya. 1. Strategi pengembangan barang baru. Ada 6 strategi yang dapat dikembangkan. Yang pertama, sebagai penemu dan pelopor barang baru. Yang kedua, mempertahankan pasar. Yang ketiga, mengarahkan pasar yang belum dikuasai. Yang keempat, mengisi kesempatan pasar yang masih kosong. Yang kelima, pemanfaatan kemajuan teknologi. Yang keenam, pengembangan pada kekuatan distribusi. 2. Strategi pertumbuhan barang. Apabila strategi memasuki pasar telah berhasil dan
permintaan cenderung meningkat dengan tajam, maka dapat dikatakan bahwa barang telah sampai pada tahap pertumbuhannya, di mana strategi yang digunakan adalah strategi mengembangkan dan mempertahankan tingkat penguasaan pasar, terutama diarahkan untuk mengamati jumlah pesaing aktual maupun potensial yang mampu memasuki pasar, perkiraan tingkat penjualan, dan panjangnya kehidupan barang sebagai penentu investasi. Kemampuan barang memberikan keuntungan. Yang ketiga, ada strategi tahap kedewasaan barang. Dapat dibedakan strategi tersebut menjadi 3. Strategi pemilihan tujuannya adalah untuk mempertahankan tingkat pasar yang telah dikuasai selama ini. Untuk masuk tersebut dapat melayani segmen-segmen pasar yang ada. Strategi memasuki tujuannya adalah untuk menembus segmen pasar lain agar dapat meningkatkan kembali pasar yang pernah dicapai. Strategi memasuki kembali. Strategi ini ditujukan untuk memperbaiki penjualan yang menurun dengan beberapa pendekatan yang diperbarui. Selanjutnya ada materi digital marketing. Pengertian digital marketing. Menurut Gary Wong, Philip Kotler, dan John Saunders pada tahun 2008, pemasaran adalah mengelola hubungan pelanggan dengan menguntungkan. Tujuan ganda dari pemasaran adalah untuk menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior dan mempertahankan pelanggan saat ini, dan tumbuh dengan memberikan kepuasan. E-marketing atau digital marketing menurut Cevey dan Mayer tahun 2009 adalah pemasaran yang memiliki lingkup lebih luas karena mengacu pada media digital seperti web, email, dan media nirkabel, tetapi juga meliputi pengelolaan data pelanggan digital, dan juga bagaimanapun internet dapat digunakan bersama dengan media tradisional untuk memperoleh dan memberikan layanan kepada pelanggan. Tujuan digital marketing. Menurut Meiliana tahun 2011 dalam jurnalnya yang berjudul Analisa Strategi E-marketing dan implementasinya pada rental company, mengatakan e-marketing merupakan bagian dari e-commerce yang merupakan sistem perdagangan melalui internet, di mana internet akan terus memberikan sifat yang up to date. Maka perusahaan dapat memberikan layanan informasi produk yang ditawarkan secara jelas dan mudah. Sebagian besar digital marketing bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan, seperti 1. Meningkatkan pangsa pasar. 2. Meningkatkan jumlah komentar pada sebuah blog atau website. 3. Meningkatkan pendapatan penjualan. 4. Mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi. 5. Mencapai tujuan merek, seperti meningkatkan kesadaran merek. Yang keenam, ada meningkatkan ukuran database. Yang ketujuh, mencapai tujuan customer relationship management, seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian, dan tingkat referensi pelanggan. Yang kedelapan, memperbaiki manajemen rantai supply, seperti dengan meningkatkan koordinasi anggota, menambahkan mitra, atau mengoptimalkan tingkat persediaan. Jenis-jenis digital marketing. Yang pertama ada push digital marketing. Kelebihan dari digital marketing ini adalah menyediakan data yang lebih lengkap maupun mentarget calon konsumen yang sesuai, bisa berlangsung secara konsisten, dan juga bisa mengirim konten promosi tepat waktu. Adapun kekurangannya sendiri meliputi biaya yang cukup tinggi, target calon konsumen yang tidak terlalu besar, serta ada kemungkinan untuk sulit ditemukan. Yang kedua ada pull digital marketing. Kelebihan dari jenis digital marketing ini adalah ukuran konten yang tidak terbatas serta fleksibilitas dalam menyimpan dan menampilkan konten. Kekurangannya sendiri meliputi tingkat kesulitan yang cukup besar agar para konsumen bisa menemukan konten yang sudah dibuat, serta adanya kemungkinan blocking bila konten yang ada tercampur baur. Selanjutnya ada strategi digital marketing dan marketing. 1. Konten marketing. Konten marketing merupakan dasar dari semua digital marketing dan sangat penting untuk menciptakan brand awareness serta menambah keramaian. 2. Mobile marketing. Terus meningkatnya para pengguna ponsel pintar dan juga tablet menjadikan pesan pemasaran serta konten
untuk platform mobil menjadi sebuah keharusan. Dari perangkat kecil tersebut, banyak konsumen yang membaca konten, menerima email, bahkan membeli produk. Yang ketiga, ada integrate digital marketing. Media sosial dan konten memiliki peranan penting pada hasil pencarian. Google telah menciptakan Google Plus dengan berbagai alasan, termasuk salah satunya adalah untuk menangkap sinyal sosial. Yang keempat, ada continuous marketing, yaitu seorang marketing harus menyadari bahwa strategi marketing yang kuat sedang marak dan disebut dengan continuous marketing. Yang kelima, ada personalized marketing, yaitu pendekatan marketing yang biasa terjadi di media tradisional dan televisi menjadi kurang efektif karena adanya kejenuhan media. Kita bisa melihat bagaimana adanya personalized marketing di situs e-commerce, email, dan website yang menyesuaikan dengan iklan dan user interface demi kepentingan konsumen yang relevan. Yang keenam, ada visual marketing, yaitu beberapa tahun yang lalu ketika YouTube hadir, sejak saat itulah visual marketing terus bermuncul seperti Instagram, Pinterest, dan juga Stitcher. Dalam waktu 6 bulan terakhir ini, visual marketing sudah berada di tingkat yang baru. Menurut Kotler Armstrong tahun 2008, P10, 5 konsep strategi pemasaran, yaitu 1. Konsep produksi, ide bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan sangat terjangkau, dan karena itu organisasi harus berfokus pada peningkatan produksi dan efisien distribusi. Yang kedua, ada konsep produk, ide bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur terbaik, dan oleh karena itu organisasi harus menguras energinya untuk membuat peningkatan produk yang berkelanjutan. Yang ketiga, ada konsep penjualan, ide bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan kecuali jika produk itu dijual dalam skala penjualan dan usaha promosi yang besar. Yang keempat, ada konsep pemasaran filosofi. Manajemen pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada pengetahuan akan kebutuhan dan keinginan target pasar. Yang kelima, konsep pemasaran berwawasan sosial prinsip. Pemasaran yang menyatakan bahwa perusahaan harus mengambil keputusan pemasaran yang baik dengan memperhatikan keinginan konsumen, persyaratan perusahaan, kepentingan jangka panjang konsumen, dan kepentingan jangka panjang masyarakat. Baiklah, mungkin sekian presentasi untuk remedi ujian tengah semester kewirausahaan saya. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.